Oke, ada pertanyaan ya. Maaf Mbah, saya mau tanya. Oke, boleh. Terawangan sampean kan di tubuh saya tidak ada khodam pendampingnya. Ya benar, di tubuhnya tidak ada khodam pendampingnya. Waktu itu saya sempat memahar gelang dan cincin yang sudah diisi khodam pendamping. Nah itu bisa dites langsung untuk tes kebal senjata tajam. Disabet, diiris-iris, nggak mempan Mbah, dan tidak tembus tangan dan badan. Itu kok bisa? Nah sekarang saya kasih analogi sederhana. Ya memang orang itu kalau awam itu ya banyak bingungnya ya. Orang itu kalau awam banyak bingungnya. Terawangan saya terhadap klien 1076 atau 1076 ini tadi, di badannya tidak ada khodam. Dia pernah memahar gelang dan cincin yang ada khodamnya. Langsung dites untuk kebal, kok bisa? Padahal kan badannya nggak ada khodamnya. Oke ya. Memang orang-orang dengan aura merah itu ya begini nih ya. Susah kalau masuk dikasih tahu, kalau punya pendapat ya itu yang akan dipegang sampai kiamat ya. Susah menerima pendapat orang lain, tapi tidak apa-apa, akan saya jelaskan pelan-pelan sampai Anda paham. Karena Anda membayar saya, tujuannya adalah supaya Anda mendapatkan pencerahan kan gitu. Tidak apa-apa. Tapi ini semakin menegaskan gitu loh bahwa ya benar, memang aura Anda itu merah gitu loh, dan karakter orang-orang dengan aura merah ya begitu itu tadi ya. Susah dinasihati. Kalau sudah punya pendapat ya itu yang akan dipegang teguh sampai kiamat. Kalau dia berkeyakinan bahwa tai kucing itu rasanya coklat, walaupun satu negara bilang tai kucing itu rasanya pahit, ya dia nggak akan percaya gitu, karena itu keyakinan dia kayak gitu. Kayak enggak apa-apa, ini saya bukan menghina, bukan ya, ini menegaskan saya bahwa oh iya terawangan Mbah ternyata masih akurat ya kayak gitu ya, dan selalu akurat. Oke, jadi terawangan sampean kan di tubuh saya tidak ada khodam pendampingnya. Waktu itu saya sempat memahar gelang dan cincin yang sudah diisi khodam. Nah itu dites langsung, tes kebal sajam, diiris-iris, disabet, nggak mempan. Itu bagaimana kok bisa? Saya umpamakan begini, Mbah, badan saya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Saya memahar rompi anti peluru, rompinya saya pakai, langsung dites di tempat, ditembak. Kok bisa ya Mbah, badan saya jadi kebal peluru? Paham? Mbah, badan saya nggak ada pelindungnya, kosong, nggak ada khodamnya. Saya memahar helm besi, helm baja. Kemudian dites di tempat Mbah, kepala saya ditembak dengan peluru. Kok bisa ya Mbah, kepala saya nggak apa-apa, nggak tembus itu Mbah? Ya karena itu memang sudah fungsinya. Ketika Anda memahar sebuah azimat berkhodam, kemudian azimatnya Anda pakai di tes kebal bisa, ya memang itu fungsi dari benda-benda yang Anda pakai itu tadi. Bukan karena badannya ada macannya, bukan karena badannya ada khodam Dewa Zeusnya, bukan karena badannya ada khodam pendampingnya, melainkan karena itu adalah fungsi dari benda-benda yang Anda mahar tadi. Ibarat kata badannya kosongan, tapi setelah pakai rompi anti peluru, dites sayap, dites tembak, dites bom, gak apa-apa badannya. Ya memang itu fungsi dari rompi anti peluru kan gitu. Saya pakai helm Mbah, lalu kepala saya dipalu sama orang, dibacok, kok kepala saya gak apa-apa? Ya memang itu fungsi helm baja yang Anda pakai kayak gitu. Jadi bukan karena Anda pakai rompi anti peluru ditembak langsung kebal terus badannya berarti ada khodam macan, ada khodam Dewa Zeusnya, tidak begitu ya. Memang itulah fungsi alat-alat yang Anda pakai itu tadi. Nah ini kalau saya analogikan dengan teknologi kayak gini mudah ya dipahami. Jadi itulah kenapa sebenarnya kalau kita punya khodam itu nggak perlulah khodam itu disembah-sembah. Wah, petentang ngalor ngidul ya, ke kiri, ke kanan, ke sana kemari. Terus ini loh badan saya ada macannya. Oh ini loh badan saya ada macannya. Nggak usah kayak gitu. Karena itu sama aja, azimat kebal itu sama kayak rompi anti peluru, sama kayak helm, sama kayak pelindung siku, pelindung lutut. Orang pakai pelindung lutut ya, bajunya pembalap itu loh ya, tahu ya, Rossi atau Marquez itu ya. Itu walaupun jatuh gulung kuming di aspal ya nggak luka badannya. Wah berarti badannya Marquez ada macannya. Enggak,
Itu fungsi dari baju pelindung yang dia pakai. Karena dia pakai baju pelindung itu, makanya dia jatuh dari motor balap 360 km per jam, badannya nggak lecet. Karena fungsi dari baju yang dia pakai. Sama dengan azimat tadi. Ya, badannya jadi kebal, jadi nggak tembus tembak dan lain-lain. Sama seperti itu. Bukan karena badannya yang ada macannya kayak gitu ya. Itu untuk jawaban pertanyaan Anda. Nah, Mbah, bener nggak sih sebenarnya terawangan Mbah Wira ya? Itu kalau buat saya ya sebenarnya mudah loh ngetesnya. Kalau memang Anda merasa terawangan Mbah Wira itu meleset, Mbah saya punya gelang nih. Gelang ini waktu saya beli di tas kebal Mbah saya, Mbah. Tapi kok ketika di terawang Mbah Wira gelang ini kosong ya, misalnya. Itu yang bener yang mana, Mbah gitu. Yang bener adalah tes aja langsung. Masih kebal enggak? Gitu loh ya. Sekarang tesnya, jangan kemarin-kemarin ya. Sekarang tes aja lagi. Karena kondisi suatu benda itu kan selalu berubah. Ya. Yang namanya benda rompi anti peluru bisa rusak. Helm ya tahu bisa berkarat, rapuh kan gitu ibaratnya kalau benda kan gitu. Jaket bisa sobek kan gitu. Nah sama benda berkedam juga gitu. Bisa saja dia karena sering terpakai seiring berjalannya waktu kemudian rusak dan fungsinya itu hilang, kodamnya hilang, tuahnya hilang, itu bisa. Jadi jangan heran kalau ketika beli masih kebal, sekarang dites jadi tidak kebal. Ya biasa ya, seperti itulah sifat dari kebendaan. Ilmu aja banyak kok yang dulu manjur sekarang jadi hilang kemanjurannya ya karena banyak hal. Dulu waktu kakek masih muda, kakek itu kebal. Sekarang begitu kakek udah tua jadi nggak kebal, kan banyak cerita-cerita kayak gitu. Bukan kok akhirnya suatu sifat itu kekal selamanya, enggak. Ya, dia bisa berubah sifatnya. Jadi jangan heran gitu loh, langsung tes saja. Kemarin juga gitu, ada yang bertanya ke saya, Mbah, ini katanya penjualnya itu fungsinya itu bisa untuk pelet sekali colek langsung ml, Mbah. Kok di terawangan Mbah Wira nggak ada penjelasan kayak gitu? Langsung tes aja jawabannya. Bener nggak sekali colek langsung minta ml? Kalau enggak berarti ya bener terawangannya Mbah Wira gitu loh. Kalau bener Anda sekali colek langsung kelojotan yang dicolek langsung minta ml di situ, oh fuck me gitu kan. Ya berarti Mbah Wira yang salah, penjualnya yang benar. Gitu aja sih untuk membuktikan suatu benda bertuah benar atau tidak, langsung buktikan di tempat. Karena kalau Mbah Wira jualan azimat juga gitu ya, langsung dites aja. Karena yang namanya kualitas tuh nggak akan bohong kok. Pasti kalau memang itu berkualitas bisa langsung dites ya. Itu penjelasannya, silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.